Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat? Semua sehat? Puji Tuhan ya. Oke, sebelum dengarkan firman Tuhan mungkin boleh tengok kanan kiri, katakan hari ini aku diberkati Tuhan, aku percaya kamu akan diberkati Tuhan. Sehat, puji Tuhan. Haleluya. Baik, pagi hari ini saya rindu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul tema kita Gaya Hidup Kerajaan Surga. Tapi saya mulai dengan pembukaan ya Bapak Ibu dengan pertanyaan. Dengan pernyataan, sorry. Bagaimana kita memandang sesuatu akan menentukan bagaimana kita menggunakannya. Sekali lagi, bagaimana kita memandang sesuatu, menilai sesuatu, itu akan menentukan bagaimana kita menggunakannya. Saya berikan contoh. Kalau kita melihat lemari es, kalau orang-orang di pedalaman itu nggak tahu lemari es ya Bapak Ibu, pernah dengar ceritanya. Mereka memandang lemari es itu adalah lemari. Jadi ketika ada orang kasih lemari es sama mereka dibuat apa Bapak Ibu? Buat nyimpen baju gitu. Ada fotonya, ada gambar-gambarnya kalau di Google itu ya. Lemari-lemari es malah dipakai buat nyimpan baju. Karena yang ada di pikiran mereka ini adalah lemari. Mereka nggak tahu fungsinya kalau itu adalah lemari es gitu. Nah, contoh yang lain handphone. Kalau kita nganggap sesuatu barang ini nih handphonenya murah kok, kadang kita sembarangan taruh ya. Tapi kalau kita tahu handphone ini mahal, kita tahu handphone ini berharga, kita tahu handphone ini nilainya tinggi, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita akan lebih berhati-hati menggunakannya, betul? Betul ya. Sama juga misalnya dengan tab, nggak tahu kalau ini tab ini ternyata bisa gunanya macam-macam. Kalau yang nggak tahu dijadiin apa? Telonan gitu ya. Karena yang dipikirannya, oh ini mirip dengan telonan. Jadi kalau di dapur biasanya dipakai buat tataan itu ya, apa? Motong makanan, motong sayur gitu. Jadi ini yang juga terjadi dengan hidup kita. Bagaimana kita memandang hidup kita itu akan menentukan bagaimana kita menjalani hidup kita. Boleh katakan amin. Kalau kita memandang hidup kita adalah sebuah anugerah, maka apa yang terjadi? Kita akan menjalaninya juga dengan ucapan syukur. Betul? Kalau kita merasa hidupku ini anugerah, anugerah itu artinya sesuatu yang aku nggak bisa, aku dengan bekerja kayak apapun aku nggak bisa dapatkan itu kalau nggak diberikan sama Tuhan. Nah kita akan menjalani ya dengan ucapan syukur. Kalau hidup kita memandang hidup kita, aku nih hidup terkutuk. Aku nih kutukan lah, hidupku nih kutukan. Aku hidup aja nggak diinginkan oleh kedua orang tuaku. Maka hidup kita yang kita jalani adalah dengan bersungut-sungut, pengen mati aja dan sebagainya gitu ya. Nah bagaimana Bapak Ibu memandang hidupnya kita masing-masing? Biar ini jadi perenungan kita ya. Ada yang menganggap hidup kita ini adalah sebuah kesempatan. Jadi setiap kali ada kesempatan datang, ya hidupku adalah kesempatan. Aku bisa melayani, ya aku melayani gitu. Ada yang bilang hidupku adalah pertandingan gitu ya. Pertandingan, jadi nggak santai hidupnya. Kalau ada orang-orang yang menganggap hidupnya adalah sebuah pertandingan, maka hidupnya nggak santai. Ayo, kerja untuk sukses misalnya, ya kerja terus gitu, ada yang seperti itu. Nah pagi hari ini saya rindu membagikan satu lagi, kalau boleh menambahkan satu lagi value dalam hidup kita semua, bagaimana kita memandang hidup kita. Bagi saya pribadi beberapa waktu ini, satu tahun, 2 tahun terakhir ini, saya memandang hidup saya itu adalah sebuah persiapan Bapak Ibu. Sebuah persiapan untuk menjadi warga kerajaan surga. Slide-nya berikutnya, ada Dr. Julianto Simanjuntak, ini adalah dosen saya. Beliau berkata, orang yang mempersiapkan kematiannya dengan sungguh-sungguh akan hidup dengan sungguh-sungguh. Kalau kita tahu kita ini tidak akan selamanya hidup. Ada batas usia kita. Nah ketika kita mau mempersiapkan itu dengan sungguh-sungguh, maka kita akan hidup dengan
sungguh-sungguh juga. Amin, Bapak Ibu. Tidak selamanya kita ada di dunia ini. Kita adalah warga kerajaan surga. Ada istilah urip itu mung numpang ngombe. Sama seperti kalau kita naik tol, kita lewat tol, lalu ada rest area di situ, kita butuh minum, kita minum di situ, sudah selesai kita lewat lagi kan. Karena memang tempat kita nggak di situ, hidup kita ini juga sementara gitu. Ini sangat membantu saya untuk menjalani kehidupan saya Bapak Ibu. Hidup saya ini seperti apa? Menurut Bapak Ibu, hidupnya Bapak Ibu ini seperti apa? Nilai apa yang Bapak Ibu percayai dalam hidup kita? Karena itu yang akan menentukan setiap keputusan yang kita buat. Filipi 3 ayat yang ke-20 berkata, boleh baca sama-sama Bapak Ibu? 2, 3. Tanah air kita ada di sorga. Kita menunggu kedatangan juru selamat kita dari sana, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hidup kita ini enggak selamanya ada batasnya. Karena memang firman Tuhan berkata memang tanah air kita ini bukan di dunia. Jadi rasanya pola berpikir ini juga kadang-kadang membuat saya lebih rileks gitu. Lebih santai, lebih bukan santai ya, tapi lebih bisa percaya bahwa semua ini nggak akan selamanya. Aku mesti cari apa yang kekal. Aku mesti cari apa yang paling penting yang aku harus cari hari-hari ini. Saya bisa berpikir apa yang lebih gampang bagi saya untuk menentukan sebuah prioritas gitu loh Bapak Ibu. Mana yang harus aku kejar? Mana yang nomor 1, mana yang nomor 2? Lalu bagaimana dengan kebenaran ini? Sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan, ada hal-hal dalam diri kita yang perlu disesuaikan dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Betul? Karena kita ini bukan warga negara yang seterusnya di sini, kita ini warga negara surga. Artinya sebelum kita ke sana, betul Bapak Ibu, ada yang harus kita siapkan di sini yang harus disesuaikan bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya di-adjust gitu ya, dipaskan gitu. Gimana supaya aku yang kata firman Tuhan sebagai warga kerajaan surga tuh bisa ke sana gitu. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana supaya hidup kita ini senantiasa dipimpin oleh roh bukan daging menurut Galatia ya. Karena itu tema pagi hari ini saya berikan gaya hidup kerajaan surga. Apa itu gaya hidup? Next slide. Gaya hidup adalah cara hidup seseorang mencakup pola perilaku. Katakan pola perilaku. Pola perilaku. Pola itu artinya pola itu berarti sudah terset seperti itu. Tindakan yang sudah tersetting seperti itu. Kan pola ya, kalau misalnya kita mau buat baju kan mesti buat pola dulu. Nah itu pola perilaku kita, bagaimana kita menjalani hidup kita setiap harinya. Gaya hidup juga bicara tentang kebiasaan, apa yang kita bangun, dan juga pilihan yang kita buat setiap hari. Itu yang disebut dengan gaya hidup. Bagaimana supaya gaya hidup kita ini sesuai dengan kerajaan surga, karena memang kita bukan dari dunia ini. Kata persiapan hari-hari ini sedang ada dalam perenungan saya Bapak Ibu. Sama seperti tadi saya sharing, hidup ini adalah sebuah persiapan. Benar-benar kata persiapan itu nempel sekali di pikiran saya hari-hari ini. Betapa aku nih harus mempersiapkan sesuatu. Sesuatunya apa? Nah itu harus carinya di firman Tuhan. Apakah Bapak Ibu membawa Alkitab di handphone? Kita akan buka di dalam Matius pasal 25 karena nggak ada di slide Bapak Ibu. Matius pasal 25 ayat pertama sampai ke-13. Sebentar saya minta waktu ambil sesuatu. Matius 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana.
Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara yang berseru, "Mempelai datang, song-songlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kamu dan untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia. Saya ulang, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia di ruang perjamuan kawin, lalu pintu, Bapak Ibu? Ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu, yaitu gadis-gadis yang bodoh itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak akan tahu akan hari maupun akan saatnya." Ini cerita yang sering kita dengar, tapi cukup mengerikan Bapak Ibu ya. Sama-sama ada 10 gadis, yang 5 bijaksana, yang 5 bodoh. Yang disebut bijaksana adalah mereka bawa lampu dan mereka bawa persediaan minyaknya. Sementara yang lain tidak gitu. Tidak ada yang tahu kapan mempelai itu datang, tapi saya yakin gadis-gadis yang bijaksana, kenapa mereka bisa ngambil keputusan? Kenapa yang 5 bisa bawa persediaan, sedangkan 5 yang lain tidak membawa? Ada perbedaan hidup ya. Kalau bagi saya, sesuatu yang dijalani setiap hari, itu akhirnya membentuk suatu pola di dalam hidup seseorang. Ketika dia harus ngambil keputusan penting dalam hidupnya, dia benar atau tidak, itu dari apa yang dia bangun setiap hari. Saya ulang Bapak Ibu. Bagaimana seseorang ngambil keputusan dalam kehidupannya, itu tergantung dari apa yang dia bangun setiap hari. Ini kan dalam waktu hanya mungkin beberapa jam. Tapi kenapa yang 5 bisa ngambil keputusan bawa minyak, persediaan, sementara yang lain tidak? Mungkin karena dia punya 5 yang bijaksana itu, punya pengalaman sebelum-sebelumnya. Betul nggak Bapak Ibu? Bayangan saya, kalau sampai ada yang bijaksana yang bisa mikir, nanti kalau aku enggak bawa persediaan, nanti kalau tiba-tiba mati aku enggak bisa masuk. Artinya ada pola di dalam pemikiran mereka. Kalau aku enggak bawa, kalau kehabisan aku enggak bisa masuk, aku harus bawa. Sementara yang lain enggak mikir sampai di situ. Amin, Bapak Ibu. Ada pola yang harus kita bangun. Kenapa? Karena poin yang pertama saya belajar, segala sesuatu yang dipersiapkan akan jauh lebih baik hasilnya. Segala sesuatu yang kita persiapkan Bapak Ibu akan jauh lebih baik hasilnya. Kita perlu hati-hati dengan kata mengalir. Udahlah hidup mengalir aja. Udahlah bagaimana nanti kamu 5 tahun lagi kamu mau jadi apa enggak tahu, mengalir aja. Kita perlu hati-hati Bapak Ibu karena kata mengalir itu selalu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Artinya ada penurunan kualitas loh Bapak Ibu. Kalau kita sering berkata ngalir aja. Tidak ada perencanaan, tidak ada persiapan, semuanya serba ngalir. Sebenarnya apa yang saya sampaikan ini pelajaran hidup yang saya pelajari gitu ya. Saya sangat belajar di area ini karena waktu youth saya ikut pelayanannya itu salah satunya pendoa Bapak Ibu. Pendoa kan biasanya suka ngalir ya. Nanti lagunya apa? Ngalir gitu ya. Tapi ternyata ada hal yang harus diubah dalam diri kita. Mari Bapak Ibu,
belajar hidup dengan perencanaan dan mempersiapkan sesuatu. Supaya hidup kita tidak mengalami penurunan, tapi justru peningkatan demi peningkatan. Amin. Mungkin Bapak Ibu perlu cek apa yang terjadi dalam hidup kita hari-hari. Ini saya tunjukkan pocket diary saya gitu ya. Saya pernah mendengar satu orang sharing, kalau kamu mau tahu tentang hidupmu, lihat planningmu. Apa yang kamu lakukan beberapa hari ke depan. Kadang kan kita mikir, aku nggak ada kerjaan kok, aku mungkin kalau ngisi di sini blank. Nah kalau jawabannya itu justru kita harus bertanya-tanya, berarti hidup kita mau dibawa kemana ini? Apakah bisa menangkap Bapak Ibu sampai di sini? Amin. Kita perlu persiapkan sesuatu dalam hidup kita. Kita perlu tahu apa yang kita mau bangun dalam hidup kita. Karena itu yang menentukan keputusan demi keputusan yang kita buat. Tadi gaya hidup itu bicara tentang keputusan, pilihan yang kita buat. Amin, Bapak Ibu. Kalau suami saya suka pakai kertas kosong, kertas bekas gitu ya, kertas bekas anak-anak sekolah yang nggak kepake gitu, beliau suka tiap hari itu nulis to-do list. Apa yang aku mau kerjakan hari itu. Dia tulis di situ. Nanti kalau sudah selesai dicoret satu-satu. Dia tahu, dia bisa menilai dan mengevaluasi dirinya mana yang belum tercapai, mana yang sudah kukerjakan, mana yang belum. Semuanya belajar untuk di planning. Lalu yang kedua, orang dengan gaya hidup persiapan akan menggunakan waktunya dengan lebih bijaksana. Ini yang saya pelajari. Kalau kita belajar segala sesuatu kita persiapkan, maka nggak ada, kalau saya punya hari-hari di mana jadwal saya itu kosong, saya akan tahu kalau jadwalku kosong berarti aku harus istirahat. Saya punya jadwal untuk istirahat. Karena kalau kita punya waktu istirahat itu akan menentukan kualitas kerja kita, betul? Kalau kerja terus kita juga nggak ada istirahatnya bahaya. Gitu. Jadi sepenting itu membuat persiapan, sepenting itu membuat perencanaan. Gitu. Dan saya berkata nggak ada waktu yang sia-sia ya, terbuang. Kadang-kadang karena orang nggak ada planning, nggak ada rencana, hidupnya ngalir, ketemu sama orang diajak gosip, nah buang waktu di situ gitu ya. Kadang-kadang karena nggak ada tujuan gitu, nggak ada goal yang mau dicapai, maka nggak tahu juga waktunya mau dipakai buat apa. Akhirnya nggak ada manajemen, nggak ada perencanaan di situ, nggak ada persiapan di situ, gitu. Amsal pasal 31 ayat 24 sampai 25 berkata, ini pujian tentang istri yang cakap. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat pakaian. Jadi waktu yang dibuat oleh seorang istri itu adalah untuk membuat pakaian dari lenan bahasanya ya. Jadi mempersiapkan segala sesuatu untuk rumahnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Dia menjual gitu. Lalu yang terakhir pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Yang terakhir Bapak Ibu, ia tertawa tentang hari depan. Dia tidak takut. Di sini kata firman Tuhan, dia tidak takut karena hidupnya itu penuh dengan pekerjaan, tugas, tanggung jawabnya dia. Dia persiapkan segala sesuatu, dia buat bahkan firman Tuhan berkata, dia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya. Dia udah mikir, ini nanti musim hujan harus terjadi ini, gitu. Buat perencanaan. Kemarin baru saja saya ngomong dengan anak saya yang nomor 1. Karena sekarang dia sekolahnya itu jauh di Semarang ya, kami kan tinggal di Ungaran. Dia harus pulang pergi naik BRT. Jadi sepatunya itu cuma 1 hitam. Saya udah bilang sama anak saya, kayaknya kamu pasti planning punya sepatu 1 lagi yang hitam. Karena sekolahnya itu kan harus hitam semua gitu. Karena nanti kalau musim hujan, kalau kamu sepatunya basah di jam pulang sekolah itu, pulangnya kan sore jam 4. Besok pagi jam 5 kamu harus berangkat lagi, nggak kena matahari gitu. Itu contoh. Rencana dibuat, planning dibuat, karena itu akan menentukan hidup kita. Jadi waktunya nggak habis untuk mikirin sesuatu yang nggak penting Bapak Ibu. Amin. Karena hidup kita tahu, aku nih hidupku mau kemana. Aku tahu hidupku mau ngapain. Jadi semuanya penuh dengan planning, rencana. Meskipun firman Tuhan bilang,
Manusia memikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Memang Tuhan yang menentukan. Tapi bukan berarti kita terus hidupnya nggak buat planning sama sekali. Amin, Bapak Ibu. Amin, boleh berkata amin? Ya, ya. Makanya ada lagu yang berkata, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati yang bijaksana. Kita mesti ngitung nih hari-hari kita ini semakin dekat loh. Kalaupun misalnya kok Tuhan belum datang yang kedua, mungkin Tuhan belum datang, tapi usia kita bertambah, itu artinya kita semakin mendekati hari kita dipanggil Tuhan, betul? Amin, Bapak Ibu. Jadi betapa pentingnya kita bisa berpikir sampai di sana. Lalu yang ketiga, persiapan adalah langkah kecil dari iman kita dan mengizinkan Tuhan bekerja selebihnya. Iman itu adalah, Ibrani 11 ayat yang pertama berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita berharap apa dengan hidup kita, buatlah planning, itulah iman. Bukan pasar iman ya. Jadi ingat pasar iman ya. Puji Tuhan, gembala di sini namanya pasar iman ya malah ya. Jadi ingat ya Bapak Ibu, lebih gampang ingatnya. Jadi itulah iman gitu. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belum lihat ini ke depan nih mau terjadi apa, tapi kita sudah buat planning. Itu adalah iman Bapak Ibu. Bagian dari iman. Makanya saya tulis persiapan adalah langkah kecil dari iman. Orang dengan gaya hidup persiapan akan menjadi lebih baik. Contohnya, saya berikan contoh, ketika kita hidup dalam persiapan, saya pun belajar Bapak Ibu, saya masih belajar. Saya tinggal bersama keluarga, kami punya bisnis rumah makan, dan salah satu proyeknya itu adalah pemesanan nasi box. Jadi ada nasi box, pesan memang saya nggak full ngerjain sekarang, berapa tahun lalu memang full, tapi karena pelayanan jadi saya nggak terlalu full. Tapi salah satu yang saya pelajari dalam bisnis ini adalah kalau kita dapat pesanan nasi box, seenak apapun makanan kami, kalau kami kirimnya itu terlambat, maka biasanya itu dapat nilai minus dari pelanggan. Betul Bapak Ibu? Meskipun enak makanannya, mereka minta dikirim jam 11 misalnya. Saya kirim jam 12 siang, mereka pasti akan telepon-telepon marah-marah gitu. Meskipun makanan kita enak, tapi ketika kamu tidak mempersiapkan dengan matang, lewat dari jam yang mereka minta, itu akan mengurangi kepercayaan mereka kepada kami. Makanya kami buat sistem, kalau sampai ada pesanan, datang misalnya minta dikirim jam 11, maka saya akan bilang sama dapur, makanan harus ready setengah jam sebelumnya. Setengah 11 harus sudah jadi makanannya. Kalau kirimnya agak jauh, berarti 1 jam atau 1 jam lebih sedikit harus sudah jadi. Karena itu menentukan. Amin Bapak Ibu. Sepenting itu membuat planning, sepenting itu membuat sebuah persiapan. Karena itu mempengaruhi kinerja kita, kepercayaan orang kepada kita, kepercayaan Tuhan juga kepada kita. Kalau kita kadang dikasih kepercayaan, kita nggak jalankan itu dengan baik, bagaimana Tuhan bisa mempercayakan kita perkara yang lebih besar? Amin, Bapak Ibu? Amin. Contoh yang lain, jika kita datang lebih awal dalam segala pertemuan, janjian dengan orang, pekerjaan, sekolah, pasti akan lebih baik dibanding jika kita datang terlambat. Betul Bapak Ibu? Anak saya harus masuk jam 6:20. Karena suami saya ini tipe yang sangat-sangat persiapan Bapak Ibu. Jadi saya sangat belajar dari suami saya gitu. Karena saya tadi yang saya bilang, saya ini dari pendoa, biasa mengalir gitu ya. Kalau suami saya penuh dengan perencanaan. Semua harus disiapkan, semua harus direncanakan, di-planning. Karena itu bagian dari imanmu kepada Tuhan. Lakukan yang terbaik gitu ya. Jadi anak saya pun terbiasa. Jam 5, kadang dia tuh 4:30 pagi sudah bangun. Jam 5 lebih 10 sudah minta papanya dianterin dari Ungaran. Harus
naik BRT sampai di sini jam 6. Padahal masuknya jam 6 lebih 20. Tapi dia mikir, karena kalau William terlambat, William kemerungsung, enggak enak mah. Nanti jadi enggak bisa mikir dengan jernih gitu loh. Dia bilang jam 6, loh terus kamu jam 6 ngapain? Tidur di kelas gitu. Jadi jam 6 pagi sudah sampai di kelas, dia tidur dulu. Jam 6.20 dibangunin temannya, dia baru mulai sekolah. Dia buat planning, dia buat rencana Bapak Ibu. Ternyata itu berdampak sekali buat anak ini, semangatnya gitu ya. Lalu yang ketiga, contoh yang lain kalau kita punya gaya hidup persiapan adalah dengan persiapan yang matang, kita dapat dihindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya ngebut di jalan raya, terus sampai terjadi amit-amit ya, sampai ada serempetan atau apa karena kita kan terlambat gitu, terus tin gitu kan ya di jalan raya itu kan bahaya sekali gitu. Kalau sampai terjadi sesuatu bahaya sekali, akan membahayakan bukan cuma diri kita, bahkan orang lain. Kalau kita terbiasa dengan serba nggak terplanning, nggak tersiapkan dengan baik gitu ya, gitu. Kita perlu hikmat untuk mempraktekkan gaya hidup kerajaan surga. Bagaimana supaya kita dapat punya hikmat itu? Supaya kita punya hikmat itu bagaimana? Next slide. Nah ini Bapak Ibu, ini semoga bisa mengingat, Bapak Ibu bisa ingat, kenapa kita harus membaca firman Tuhan? Karena Bible itu singkatannya yang kami buat ya, suami saya temukan ini, Bible itu adalah basic instruction before leaving earth. Instruksi dasar sebelum kita meninggalkan dunia ini. Bagaimana supaya aku bisa punya gaya hidup kerajaan surga? Contohnya dalam hal persiapan, dalam banyak hal. Bagaimana supaya kita yang bukan warga negara dunia, tapi kita warga kerajaan surga ini bisa di-adjust, bisa disesuaikan dengan nilai-nilai kerajaan surga, tentunya kita harus belajar dari firman Tuhan. Sama seperti kalau kita adalah warga negara Indonesia, lalu kita berpikir kita pengen pindah jadi warga negara Amerika misalnya. Hal terbaik yang kita bisa lakukan sebelum kita pindah ke Amerika adalah kita akan pelajari negara itu, betul? Kita akan pelajari peraturan-aturan yang ada di negara itu. Kita akan belajar, apalagi Bapak Ibu, bahasanya tentunya. Kalau kita mau pindah ke Amerika tapi kita nggak bisa bahasa Inggris gimana? Betul? Kita perlu belajar bahasanya di sana tuh pakai bahasa apa? Bahasa surga mungkin bahasanya kasih Bapak Ibu ya. Terus kemudian pola berpikirnya, kebiasaannya, nilai-nilai apa yang harus kita hidupi, itu kan harus kita pelajari sebelum kita jadi warga negara Amerika. Sama juga dengan ketika kita belum jadi warga negara surga, hari ini kita dipercaya Tuhan, jadi anak-anak Allah di dunia ini. Mari kita pelajari sungguh-sungguh lewat firman Tuhan Bapak Ibu, karena itu adalah instruksi dasarnya kita tentang surga itu sendiri. Nah, tahukah kita bahwa gaya hidup persiapan ini juga dapat mempengaruhi keputusan kita sehari-hari? Contohnya Bapak Ibu ya, di surga itu nggak ada kebencian. Amin. Kalau kita merasa aku nih warga kerajaan surga, artinya kalau kita masih hidup dalam kebencian, kita akan mempersiapkan diri kita. Aku mesti merdeka nih dalam hal kebencian. Karena di surga nggak ada orang yang benci saling membenci. Amin. Amin, ya. Di surga nggak ada iri hati, di surga nggak ada dendam, di surga nggak ada perselisihan, di surga nggak ada kepentingan diri sendiri. Buktinya di mana? Galatia 5 ayat 19 sampai 23 berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Di surga nggak ada saling mecah belah Bapak Ibu. Kalau kita pengen jadi warga kerajaan surga mesti disiapkan dari sekarang, jauhkan diri kita dari kebiasaan memecah belah, kebiasaan berselisih, kebiasaan iri hati,
kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, boleh baca sama-sama, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Amin. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Yang tadi saya bilang, saya sedang merenungkan kata persiapan ini, salah satunya tentang ini Bapak Ibu. Kalau Nita, kalau kamu pengen jadi warga kerajaan surga, kamu mesti tahu instruksi apa, hal-hal apa yang gak boleh ada di surga, istilahnya gitu. Firman Tuhan dibaca setiap hari untuk dipraktekkan. Firman Tuhan dibaca setiap hari untuk direnungkan dan dihidupi sampai itu jadi sebuah nilai. Masih ada gak iri hati di hati kita? Kalau sampai ada, jangan takut Bapak Ibu, jangan malu, karena ini adalah lagi masa persiapan kita. Mending kita berat sekarang istilahnya ya, datang sama Tuhan, minta di Tuhan tolong supaya aku berkemenangan nih dalam hal iri hati, aku berkemenangan nih dalam hal amarah, aku berkemenangan nih dalam hal pemecah belah dan sebagainya. Kalau kadang-kadang kita masih suka sebar misalnya hal-hal yang jelek, perkataan kita belum berkemenangan dalam perkataan misalnya ya Bapak Ibu. Jangan menyerah, karena kita ini lagi ada di masa persiapan. Justru setiap hari kita punya kesempatan datang sama Tuhan, Tuhan pulihkan aku, supaya aku berkemenangan. Kita nggak pernah tahu waktunya kapan. Tuhan berkata selesai, tapi inilah waktunya hari ini kita berkata, Tuhan tolong supaya aku mempersiapkan diriku sebaik mungkin. Ketika seperti gadis bodoh dan gadis bijaksana itu, ketika Tuhan datang, mempelai itu datang dalam hidup kita, kita tahu kita dalam posisi sudah siap. Mari budayakan persiapan dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena budaya yang kita bangun, gaya hidup yang kita bangun setiap hari, itu akan menentukan suatu hari nanti. Ketika waktu itu datang, cuma berapa jam itu ya, seperti gadis bodoh dan gadis bijaksana, harus ngambil keputusan. Kalau kita sudah punya budaya, kita sudah punya gaya hidup yang terbiasa mempersiapkan diri, segala sesuatu harus direncanakan, segala sesuatu harus dipikirkan. Kalaupun yang kita rencanakan, yang kita persiapkan nggak sesuai dengan misalnya kita berencana A gitu ya, tapi ternyata B yang terjadi, it's okay. Firman Tuhan juga bilang, Tuhan merancangkan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Jadi nggak takut juga. Saya pegang firman Tuhan, kita berencana nih, saya sama suami buat rencana. Kita ini ya, setelah ini kita akan begini. Tapi tetap hati kami berkata, kalau Tuhan berencana lain, it's okay. Tapi bukan berarti kami nggak berencana sama sekali. Amin ya Bapak Ibu ya. Sepenting itu membuat rencana. Rencana, persiapan, perencanaan itu adalah bagian dari iman kita kepada Tuhan. Ketika itu terjadi, puji Tuhan, nggak terjadi, ternyata Tuhan punya rencana yang lebih baik lagi. Itu langkah iman kita kepada Tuhan. Apakah sampai di sini Bapak Ibu menangkap? Amin. Amin ya. Saya undang tim Praise Worship maju ke depan. Makanya ada istilah do the best, let God do the rest. Lakukanlah yang terbaik yang kamu bisa. Persiapkan yang terbaik dalam setiap aspek hidup kita. Baik selama kita ada di dunia ini yang sementara ini kita belajar mempersiapkan diri, semuanya terplanning, ataupun sebelum kita menjadi warga kerajaan surga yang kekal nanti, kita persiapkan dari hari ini. Kita usahakan hidup kita ini bisa sepadan dengan apa yang Tuhan mau. Nanti ketika waktu itu datang seperti gadis bodoh dan gadis bijaksana itu, kita tahu kita dalam posisi yang siap sedia. Kita nggak dalam posisi kehabisan energi Bapak Ibu. Kita tahu Tuhan, aku sudah siap.
Kalau dipanggil pun aku sudah siap. Kalau waktu Tuhan berkata sudah selesai, aku tahu aku sudah siap. Aku enggak ada dalam kegubruan ya, kalau bahasa Magelang itu enggak kaget-kaget, enggak takut-takut lagi. Karena aku tahu hidupku adalah sebuah persiapan. Enggak usah takut Bapak Ibu. Bahkan kalau kita punya anak-anak, hari ini kalau kita punya anak-anak, punya keluarga, semua kalau kita punya value yang sama, kita nggak selamanya di sini, tapi kita mau persiapkan yang terbaik selama kita ada di sini. Karena ini adalah sebuah investasi untuk hidup kekekalan. Maka value yang kita bangun, keputusan yang kita bangun setiap hari, itu keputusan yang dasarnya adalah firman Tuhan. Dan itu sangat-sangat memberkati saya. Apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu pagi hari ini, sekali lagi itu sesuatu yang sedang saya gumulkan, saya doakan beberapa waktu ini. Dan ini buat saya merdeka Bapak Ibu. Saya nggak takut akan hari depan saya. Saya nggak takut, makanya Amsal bilang ia tertawa akan hari depan. Orang-orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan, melakukan yang terbaik, membuat perencanaan, membuat usaha, persiapan yang terbaik. Tapi let God do the rest. Jadi lebih semeleh bahasa Jawanya ya. Jadi lebih relax, lebih yakin aja Tuhan pasti tolong kita. Apakah sampai di sini Bapak Ibu diberkati? Amin.